Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hasan Azhari. Waalaikumsalam, selamat pagi Radio Dakta. Iya Pak Hasan, semalam kami mendapatkan informasi Sungai Cibeet dan Citarum juga sudah mulai tinggi. Kondisinya bisa disampaikan Pak sampai hari ini bagaimana? Ya, kondisi air semalam dari bendungan yang ada di Sungai Cibeet itu memang jebol, sehingga air akan mengaliri ke arah Kedung Waringin, Kecamatan Kedung Waringin sampai dengan ke Muara Gembong. Yang kedua, keadaan air sampai saat ini masih aman dan terkendali, terutama untuk Sungai Citarum, tingginya sudah hampir lumayan, tinggi tapi masih aman dan terkendali. Sehingga kami sudah membentuk kesiapan dan waspada siaga 1 terkait masalah banjir, yaitu dengan membentuk posko pemantauan terkait dengan banjir di wilayah Kecamatan Kedung Waringin, terutama yang berdekatan dengan Sungai Cibeet, yaitu karena pertemuan antara Sungai Citarum dengan Sungai Cibeet yang mengakibatkan luapan banjir besar di Kecamatan Kedung Waringin. Rendahnya bantaran atau turap yang ada di Sungai Cibeet ini mengakibatkan banjir di wilayah Kecamatan Kedung Waringin. Sehingga kami waspada dengan membentuk pemantauan posko-posko banjir dari Desa Kedung Waringin, Desa Bojongsari, dan Desa Waringin Jaya yang dialiri terutama oleh Sungai Cibeet. Sementara kami dalam persiapan itu dari jauh-jauh hari sudah berkoordinasi dengan pengelola Sungai Cibeet agar bantaran yang ada di pertemuan antara Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang berada di wilayah Kedung Waringin, mohon bantaran atau turapnya ditinggikan. Tapi sampai saat ini belum ada realisasi pelaksanaan itu. Terima kasih. Mengapa dari pengelola sungai tidak mendapatkan tanggapan tentang turap atau meninggikan ini Pak yang disampaikan oleh masyarakat? Ya, itu untuk bantaran Sungai Cibeet yang bertemu dengan Sungai Citarum. Memang wilayahnya ada di wilayah ujung Kecamatan Cikarang Timur, yaitu di Desa Lambansari. Sementara kami sudah berkoordinasi dengan Camat Cikarang Timur dan bertemu dengan pengelola Cibeet, tapi sampai saat ini belum dilaksanakan. Sehingga nanti apabila air itu meluap, pasti akan banjir lagi. Karena beberapa hari ini kami mantau masih belum dilaksanakan. Sehingga apabila air itu meluap dari Sungai Cibeet, pertemuan dengan Sungai Citarum, pasti untuk Kedung Waringin akan banjir kembali. Terima kasih. Ini kendalanya apa kalau dari yang disampaikan pengelola atau tidak jelas pengelola memberikan informasi terkait dengan apa yang diinginkan masyarakat sekitar? Saya sudah beberapa berkoordinasi juga dengan dinas terkait masalah turap ini atau peninggian turap ini. Begitu juga saya sudah ketemu dengan pengelola Cibeet bersama Camat Cikarang Timur, tapi sampai saat ini belum. Di mana saat ini sudah musim penghujan lagi. Saya yakin dengan jebolnya bendungan yang ada di Sungai Cibeet di sebelah selatan, pasti terutama untuk Kecamatan Kedung Waringin dan ujung daripada Kecamatan Cikarang Timur, yaitu Desa Lambansari, pasti akan banjir lagi. Begitu. Jadi solusinya selagi pengelola tidak meninggikan turap ini, kondisi masyarakat akan tetap terkena banjir ya Pak Camat? Terkena banjir. Betul, akan terkena banjir begitu. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan para kepala desa untuk siaga 1 dalam hal ini untuk mengungsi, untuk siap-siap mengungsi apabila malam hari banjir tersebut datang gitu. Karena informasi semalam itu jam 11 air tinggi sekali gitu. Ini air tinggi karena curah hujan atau faktor lain Pak? Curah hujan, terutama curah hujan yang berada di selatan dan timur. Dari arah Bandung maupun dari arah Bogor. Gitu. Jadi larinya ke sana ya? Betul, ya. Dari Cianjur ya. Pak, berapa jumlah posko yang dipersiapkan? Sementara kita persiapkan ada 3 posko, yaitu yang titiknya ada di Desa Bojongsari, di Desa Waringin Jaya, dan di Desa Kedung Waringin. Dari ketiga ini yang paling parah terkena dampak banjir, ini wilayah mana, Pak Hasan? Wilayah Desa Bojongsari, itu kemarin sampai setinggi genting daripada sekolah dasar. Oke. Kalau untuk jumlah kakak sendiri di wilayah Bapak berapa banyak?
Kalau untuk jumlah kakak keseluruhan kita jumlah penduduk 90.000. 90.000 ya. Nah, tadi juga Bapak sampaikan bahwa sudah mulai menghimbau masyarakat untuk mengungsi. Ini biasanya kemana warga mulai mengungsi, Pak? Kita mengungsi ke daerah yang aman seperti tempat-tempat ibadah, juga lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah. Begitu juga ada yang ke stasiun Bojongsari. Oh, dijadikan salah satu tempat ya, Pak? Ya. Untuk pengungsian. Betul, ya? Karena pada waktu beberapa bulan yang lalu kan kita banjir pada bulan Januari, Februari, Maret yang lalu. Banjir besar, itu mengungsi di tempat ibadah, di rumah masyarakat yang memang merasa aman. Terus kedua juga di sekolah-sekolah yang bertingkat. Alhamdulillah masyarakat bisa mengungsi di tempat-tempat tersebut sampai menunggu turunnya atau air itu sendiri menjadi kering lah untuk kembali ke rumahnya masing-masing gitu. Iya, 3 posko yang sudah dipersiapkan ini yang terlibat di dalamnya berkoordinasi langsung siapa-siapa saja, Pak? Yaitu kepala desa, kepala dusun, RT RW, juga muspika. Kita terlibat semua terkait dengan banjir tersebut. Iya. Kontak dengan beberapa muspida atau juga bahkan pemerintah kabupaten terkait dengan kondisi hujan sekarang, apa saja ya Pak yang akan dilakukan selain tadi posko? Ya, jadi kita sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bekasi. Perintah beliau juga sama untuk membentuk posko pemantauan banjir dan posko untuk pengungsian. Demikian. Kalau pagi hari ini kondisi di sana seperti apa, Pak Hasan? Kondisi di air sungai tadi jam 5 untuk Sungai Citarum masih terkendali. Begitu juga di Sungai Cibeet masih terkendali. Belum, misalnya jangan sampailah kalau memang tidak ada gitu banjir. Sekali lagi masih aman dan terkendali. Kalau belajar dari kasus-kasus banjir di tahun sebelumnya ini, gambarannya seperti apa tahun kemarin, Pak? Jadi pada tahun 2021, bulan Januari sampai dengan bulan Maret, itu banjir besar di wilayah Kecamatan Kedungwaringin itu merendam 5 desa dari 7 desa. 5 desa. Desa mana saja itu, Pak? Desa Bojongsari, Desa Kedungwaringin, Desa Waringin Jaya, Desa Karangmekar, dan Desa Mekar Jaya. Begitu juga Karangsambung. Jadi desa-desa ini yang kemarin terkena dampak dari banjir. Ketinggian banjir berapa? Rata-rata kemarin hampir 2 meter. Oh, oke. Jadi ini kalau di Bojongsari 4 meter karena jadi sampai genting sekolah. Jadi masyarakat sudah memang harus mengungsi kalau dengan kondisi ketinggian air demikian ya, Pak? Iya, tapi saya selaku camat berkoordinasi dengan dinas terkait, baik pengelola Cibeet maupun Citarum, cobalah masalah-masalah yang kami sampaikan supaya dilaksanakan begitu. Iya, Pak, ini kan sudah tadi Bapak sampaikan di awal sudah berusaha bertemu dengan pengelola, mengajak pihak-pihak terkait juga agar diperhatikan oleh pengelola sungai untuk meninggikan dengan turap dan yang lain-lainnya. Ini mengapa tidak ada titik temu atau juga respon dari pengelola di sana, Pak Hasan? Apa yang menjadi kendala mereka ini? Ya, saya sudah berkali-kali sampaikan Bu masalah ini gitu ya. Iya. Sedangkan kita kan kita hanya menunggu aja gitu. Tapi sampai saat ini sudah musim penghujan lagi, sudah musim banjir lagi, belum ada realisasinya gitu. Tidak ada juga informasi atau pendekatan yang mereka lakukan kepada Bapak dan pihak-pihak yang ada di sekitar, Pak? Tidak ada informasi dari pengelola tersebut pada kami, tidak ada. Termasuk ke pemerintah kabupaten juga tidak mendapatkan informasi. Kalau pemerintah Kabupaten Bekasi melalui BPBD juga menyampaikan pada kami itu sulit, katanya dari pengelola Cibeet terutama belum diturap-turap juga begitu Pak, Bu. Oke, jadi sudah cukup lama ya kalau sudah. Ya, sudah cukup lama Bu, dari bulan Maret Bu. Oke, baik dari bulan Maret. Nah, kalau pagi ini cuaca di sana seperti apa, Pak Hasan? Cuaca di sini mendung Bu. Oke, mendung ya. Tapi masyarakat masih beraktivitas seperti biasa ya? Masih beraktivitas seperti biasa, tapi kami sudah woro-woro agar istilahnya siaga 1. Kalau nanti terjadi banjir,
untuk mengungsi sebagaimana tahun yang lalu yang sudah kita sampaikan, begitu Bu. Iya, dari belajar tahun-tahun sebelumnya, biasanya dengan ketinggian hingga 2 meter ini, berapa lama air akan surut dan akan normal kembali Pak kondisi warga? Kurang lebih 1 bulan Bu. Oke, 1 bulan ya, cukup lama. Jadi dengan Ya, dengan pengalaman atau kejadian yang sudah dialami, biasanya apa saja dibutuhkan oleh masyarakat kalau kondisinya banjir kemarin, Pak? Ya, kita butuh bantuan dari masyarakat yang mungkin tidak terkena banjir, baik sembako, begitu juga bantuan-bantuan seperti untuk tidur atau lain sebagainya, selimut dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka kan pada waktu itu tidak sempat membawa barang-barangnya dari rumah karena rumahnya juga terendam semua, begitu gitu. Jadi aktivitas sekolah, aktivitas kantor dan yang lain-lainnya jadi total berhenti sama sekali kemarin ya Pak? Total. Apalagi tahun yang lalu sampai jebol di jembatan jalan protokol provinsi. Ya. Gitu. Ini yang menambah akses masyarakat juga susah untuk mendapatkan bantuan ya. Betul Bu. Baik, Pak, apa yang mau disampaikan dengan kondisi sekarang sudah memasuki musim hujan dan masyarakat di sana juga harus mengantisipasi? Yang pertama, saya ingin pengelola Citarum dan Cibeet coba lihatlah pertemuan segitiga antara Sungai Cibeet dan Citarum yang mengakibatkan banjir, terutama di Kecamatan Kedungwaringin. Yang kedua, kepada masyarakat, kami di wilayah Kecamatan Kedungwaringin harus terus waspada terkait dengan banjir yang akan datang pada bulan ini, baik bulan Desember maupun bulan Januari seperti tahun yang lalu, agar masyarakat benar-benar bisa mengamankan barang-barang yang memang sangat berharga sebelum terjadinya banjir. Demikian Bu. Baik, Pak, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Nanti kita coba terus update ya Pak terkait dengan kondisi warga di sana, apalagi jika hujan sudah mulai turun ini Pak. Terima kasih Bu Dakta. Ya, sehat selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.